Lintas Nasional. Ketua PCNU Kota Pontianak, Dr. Handes Kiai Haji Ahmad Faruqi, bersama Ketua Panitia Pembangunan Ahmad Bustomi mengukir sejarah untuk NU di Kalbar, khususnya Kota Pontianak dengan pertama kali membangun kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak, yang pada hari ini, Senin tanggal 20 November tahun 2023, pembangunannya dimulai peletakan batu pertama dengan prosesi penyiraman air berkah. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pontianak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono, MM, MT, Wakil Wali Kota Pontianak, Haji Bahasan SH, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Haji Metnawir, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin SH, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Sarin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Miraj, Ketua PWNU Kalbar, mantan Bupati Kuburaya, Haji Rusman Ali, tokoh masyarakat yang juga calon DPD RI, Tukirin dan sejumlah undangan serta para pengurus NU sekota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, saat memberikan sambutan sangat mengapresiasi pembangunan kantor PCNU Kota Pontianak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang representatif, di mana lokasi tersebut mendukung perkembangan pembangunan kota Pontianak, katanya. Saat ini duplikasi jembatan Kapuas 1 mencapai 87,6%, kemudian akan dilaksanakan pelebaran Jalan Sultan Hamid II, kata Edi Rusdi Kamtono. Insya Allah pembangunan PCNU Kota Pontianak ini cepat selesai, imbuhnya. Selain itu Wali Kota berpesan bahwa di tahun politik ini, pemilu damai, jangan terpecah walaupun beda warna. Sebelumnya Ketua PCNU Kota Pontianak, Kiai Haji Ahmad Faruqi menyampaikan, bahwa pembangunan kantor PCNU Kota Pontianak, ini dimulai dengan hibah tanah 20 kali 50 meter, kemudian iuran pengurus NU Kota Pontianak, masing-masing 3 juta, hasilnya untuk modal awal pembangunan ini 300 juta rupiah, ditambah dengan bantuan dari donatur, jelas Faruqi. Kepada sejumlah awak media Ahmad Faruqi menjelaskan, bahwa pembangunan kantor PCNU Kota Pontianak tersebut, dibangun dengan gotong royong pengurus PCNU Kota Pontianak dan para donatur. Ini berkat semua, Wali Kota Pontianak kita berharap bisa mengawal ini sampai selesai, demikian juga kepada semua pengurus PCNU, Majelis Taklim Ketua Alumni Pesantren dan masyarakat itu terlibat sehingga target kami dalam waktu 2 tahun itu bisa terselesaikan, harapnya. Ahmad Faruqi juga mengatakan bahwa gedung PCNU Kota Pontianak akan menjadi pusat dakwah, tempat kegiatan masyarakat.
Anggaran untuk pembangunan sebesar 5,4 miliar. Apresiasi atas bantuan pertama dari wali kota adanya untuk tahun ini. Tahun depan kita harap juga ada kemudian sumbangan dari pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, dari PC sampai ke ranting sekitar 700 juta, kemudian bantuan dari donatur seperti yang saya bacakan tadi, bantuan dari Pak Haji Metnawir 100 sak semen, ada bantuan dari Tukirin Suryo Adinegoro 1000 sak semen, bantuan dari Alfian Aminardi 8 juta, ada bantuan dari Pak Sukiryanto 150 sak semen dan beliau akan menambah lagi, demikian juga yang lain Pak Rusman Ali, Syarif Abdullah, beliau tidak bisa hadir, dia akan membantu berupa besi untuk pembangunan ini. Insya Allah yang lain akan mengalir, kata Faruqi. Sejalan dengan itu Ketua Panitia Peletakan Batu Pertama Gedung PCNU Kota Pontianak, Kiai Haji Ahmad Bustomi, SPD, MEPD, mengungkap bahwa dengan peletakan batu pertama tersebut, pembangunan kantor PCNU Kota Pontianak dimulai dan berlanjut terus sampai selesai dengan target maksimal 3 tahun. Kemudian dengan besarnya anggaran untuk pembangunan gedung kantor PCNU Kota Pontianak, panitia akan melakukan langkah-langkah yaitu, pertama pergerakan kaleng koin dengan target 5.000 kaleng koin, kedua, proposal untuk pemerintah dan instansi, kemudian donatur tetap serta usaha-usaha panitia lainnya. Harus kita panjatkan kepada Allah karena berkat karunia-Nya kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, saya di sini selaku ketua panitia pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada pemerintah Kota Pontianak. Dalam hal ini yaitu ada dua unsur, yaitu eksekutif dan legislatif yang mendukung kami dalam rangka mewujudkan adanya, insya Allah adanya kantor PCNU Kota Pontianak, yaitu Bapak Wali Kota Pontianak, Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, dan Ketua beserta dengan Wakil Ketua dan anggota Dewan Kota Pontianak yang telah menyetujui permohonan kami, yaitu pengadaan lahan untuk pembangunan kantor PCNU Kota Pontianak. Kami selalu mendoakan mudah-mudahan Allah selalu membalas dengan balasan yang lebih baik dan selalu memberi kesuksesan kepada bapak-bapak sekalian. Selanjutnya kami ingin menyampaikan, ingin melaporkan kepada para hadirin sekalian bahwa alhamdulillah lahan yang telah disampaikan kepada kami ini dengan luas yaitu 1053 meter persegi yang ada di lokasi ini, alhamdulillah sangat luas dan sangat cukup untuk dibangun untuk kantor PCNU Kota Pontianak. Pembangunan kantor ini merupakan amanah daripada konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak. Alhamdulillah semenjak NU ada di Kota Pontianak, alhamdulillah pada periode ini kami insya Allah akan bisa membangun kantor PCNU Kota Pontianak. Untuk itu dukungan kami, dukungan kepada kami daripada bapak-bapak semua, ibu-ibu semua dalam rangka mewujudkan kantor ini sangat kami harapkan, karena memang dalam RAB pembangunan kantor PCNU Kota Pontianak ini sangat besar, yaitu kurang lebih 5 miliar anggaran yang akan kami habiskan dalam rangka untuk pembangunan kantor PCNU Kota Pontianak dengan luas bangunan yaitu 16 kali 35 meter persegi dengan 3 lantai. Yang pertama di bawah adalah akan dibuat lahan parkir atau basement, di lantai kedua akan dibuat gedung aula untuk pertemuan, aula untuk resepsi dan lain sebagainya. Kemudian di lantai 2 juga akan dibuat musola, dan di lantai 3 baru dijadikan untuk perkantoran. Ini
kami target ya maksimal 3 tahun di periode kami yang sisa 3 tahun ini kantor sudah selesai. Mohon doanya kepada kami para panitia, dukungan daripada Bapak sekalian, terutama di sini masih Wali Kota Pontianak kita Bapak Edi Sbigamtono ya, dan Bapak Wakil Bapak Satarudin beserta dengan wakil pimpinan bisa membantu kami dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan ini, dan juga kepada seluruh masyarakat warga Nahdliyin. Insya Allah ada beberapa langkah dalam rangka untuk mewujudkan kantor ini yang akan kami lakukan, diantaranya adalah melalui kaleng koin. Insya Allah kami NU akan mengadakan kaleng koin NU yang akan disampaikan kepada warga Nahdliyin dengan target 5.000 kaleng koin sekota Pontianak, dengan target mudah-mudahan satu kaleng koin bisa terkumpul 30.000 rupiah tiap bulan. Kemudian langkah yang kedua, kami telah mengawali dalam rangka untuk pembangunan ini kewajiban kepada seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan iuran sebesar 3 juta rupiah sampai ke tingkat bawah. Kemudian dalam rangka untuk mewujudkan kantor ini, kami akan mengajukan permohonan yaitu proposal ke pemerintah Kota Pontianak, kemudian juga donatur tetap kepada para pengusaha, kemudian orang-orang yang nanti akan kami mintai menjadi donatur dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan nasib NU Kota Pontianak. Saya katakan kepada Bapak Wali Kota, satu-satunya pengurus cabang yang tidak mempunyai sekretariat di Kalimantan Barat hanya PKNU Kota Pontianak. PKNU Ketapang sudah mempunyai sekretariat, Kuburaya sudah mempunyai sekretariat, demikian juga NU di daerah minoritas. Luar biasa perhatian pemerintah, luar biasa perhatian pemerintah. Nah, NU Kota Pontianak dulu pernah ada, saya bilang, di sentral, tapi di dalam perjalanannya itu hilang. Nggak tahu kemana, siapa yang mencairkan, tak ngerti saya. Hilang, ditelan bumi, hilang begitu aja. Ya, mestinya kalau waktu itu NU suruh mundur, biasanya mendapat ganti rugi. Ini tidak ada ganti rugi. Siapa yang ngambil atau bilang begitu saja, itu saya katakan kepada Bapak Wali Kota. Dan alhamdulillah beliau langsung menjawab pengaduan kami. Insya Allah Ustadz, saya akan inventarisir aset tanah pemerintah Kota Pontianak. Ini beliau menyuruh bawahannya menginventarisir ini mana yang layak aset pemerintah kota yang diserahkan kepada PKNU Kota Pontianak. Dan alhamdulillah ya, karena Bapak Wakil Wali Kota juga diam-diam membackup kita di dalam mengadakan pendekatan kepada Bapak Wali Kota. Alhamdulillah kita lihat seperti laporan panitia tadi ya, karena laporan saya ini sudah dilaporkan ketua panitia tadi ya, mestinya ketua panitia melaporkan persiapan ini aja, tapi udahlah, nggak masalah. Dan kurang habis juga ya. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan hibah tanah buka 20 panjang 50 atau luas 1053 meter persegi. Nah, di dalam menyepakati agar DPR ini menyetujui usulan wali kota, kami mengadakan pendekatan kepada ketua DPR Bapak Satarudin, ya kan? Mengadakan pendekatan kepada Bapak Satarudin. Kami datang beramai-ramai dan beliau ya, sebelum sidang paripurna langsung
bertanya, ayo siapa yang tak setuju saya umumkan kepada Nahdlatul Ulama. Akhirnya setuju semua. Ya, setuju semua. Di sini hadir Bapak Satarudin, Bapak Firdaus yang mimpin sidang pada waktu itu. Alhamdulillah. Tanah ini akan menjadi pusat dakwah, pusat syiar Islam, pusat pengajian alumni pondok pesantren, pusat pengajian majelis taklim, pusat kegiatan masyarakat. Ya, oleh karena itu sekretariat ini dibangun untuk lantai dasarnya basement, tempat parkir. Karena di daerah ini tidak ada tempat parkir yang luas, kita akalin di bawahnya jadi tempat parkir. Lantai 2 menjadi gedung pertemuan. Di daerah timur ini Bapak sekalian, ya, sangat jarang gedung pertemuan, sehingga orang yang mau walimahan kadang-kadang harus nyebrang, kadang-kadang harus ke Segon. Insya Allah dengan dibangunnya gedung pertemuan ini nanti, ya, pusat kegiatan masyarakat akan berubah, beralih ke gedung pertemuan Nahdlatul Ulama. Di lantai 3 adalah sekretariat Nahdlatul Ulama dan badan otonom Nahdlatul Ulama, baik Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU, dan Ansor. Oleh karena itu dalam hal ini, ya, saya mohon kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, seluruh alumni santri, ya, dari berbagai pondok pesantren, ya, makanya saya undang semuanya, ya, seluruh majelis taklim untuk bersama-sama mensukseskan program pembangunan gedung pertemuan dan sekretariat Nahdlatul Ulama yang akan kita bangun pada akan dimulai penyiraman batu pertama, penyiraman atau peletakan batu pertama, karena nanti angin nyiram Pak, bukan apa kita semen, ya, kita hanya nyiram. Ini barokah dari Rois Surya, jadi kita punya tradisi tersendiri, ya. Nanti kita akan menyiram dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan akan dimulai. Dalam hal ini, ya, perlu saya sampaikan, modal dasar daripada pembangunan pertama, ini sebenarnya tugas panitia tadi ini menyampaikan, ya, kami pengurus mengadakan sumbangan ini atas gagasan Bapak Wakil Wali Kota waktu rapat di rumah Wakil Wali Kota, per orang 3 juta jumlah pengurus. Dan target penyelesaian secepatnya, karena ini jalan protokol, mudah-mudahan juga bisa terwujud. Saya yakin bisa lah kalau Pak Paruki ini Pak Ketua yang inovatif dan kreatif biasanya cepat bisa terwujud. Selanjutnya Bapak Ibu, ingin saya sampaikan bahwa pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 sekarang sudah 87,6%, ya. Ini kita tinggal tunggu ketemunya rangka baja dan akan dilanjutkan dengan pengecoran dan pengaspalan serta aksesori lainnya. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita berharap di 2024 atau 2025 paling lama pelebaran jalan Sultan Hamid II. Jadi bikin 2 jalur nanti nih, akan diturap kiri kanan, dan penataan traffic management persimpangan mulai dari Simpang Garuda, Tanjung Raya 1, Ya Sabran, dan bundaran di situ 28 Oktober. Jadi kita tahun depan membebaskan lahan CU dan sekitarnya untuk dibuat bundaran. Nah, kalau ini selesai, insya Allah lalu lintas akan semakin, daerah ini akan semakin lebih tertata, lalu lintas semakin lebih lancar. Tapi bukan berarti tidak macet, ya, karena jumlah kendaraan seperti daerah hitung bertambahnya berlipat-lipat kali
Nah, kita tetap berjuang untuk pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jembatan Garuda, dan mungkin jembatan Kapuas 3. Nah, itu baru ada auto ring road, dan insya Allah Kota Pontianak akan semakin lebih lancar berkembang ke wilayah-wilayah sekitar Kuburaya dan Lembawah, karena jumlah penduduk kita sekarang sudah 674.414 jiwa per September 2023. Per tahun rata-rata pertambahan penduduk Kota Pontianak ini antara 11.300 sampai 11.600. Tahun 2022 ini 11.416 jiwa ya anak yang lahir, belum lagi yang urbanisasi, karena 54,3% penduduk Indonesia ini tinggalnya di kota dan ingin tinggal di kota gitu di seluruh Indonesia ini. Jadi kota ini semakin Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Amin terus. Firdaus Sunan. Mohon Pak Sumargi, Bapak Firdaus Yarhin. Mana beliau ini? Terima kasih Pak Rusman. Bapak Camat Pontianak Timur. Pak Rusman. Habib akan lakukan. Yang pertama adalah dengan mengedarkan kaleng koin kepada khususnya kepada warga Nahdien yang ada di Kota Pontianak dengan target 5.000 kaleng koin. Kemudian yang kedua yaitu dengan proposal kepada pemerintah dan instansi yang sifatnya tidak mengikat. Kemudian kepada donatur tetap para pengusaha, para dermawan yang insya Allah akan membantu kami, dan juga dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh panitia dalam rangka untuk bisa menambah keuangan panitia. Selain itu, hal yang sangat penting adalah kami selaku panitia beserta dengan jajaran pengurus akan melakukan doa dalam rangka mengetuk pintu langit, mengetuk pintu langit. Ya, itu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa kami Allah akan memberikan kemudahan dalam semua rencana-rencana yang akan kami jalankan. Target pembangunan kita adalah maksimal 3 tahun sudah berdiri kantor PCNU di Kota Pontianak dan sudah diresmikan. Mohon doanya semua para dermawan masyarakat, karena insya Allah gedung yang ada di sini akan menjadi siar agama Islam, menjadi rumah besar warga Islam yang ada di Kota Pontianak, juga khusus kepada warga Nahdien. Ini nih Pak yang bisa kami sampaikan. Nama jelas? Nama lengkap Haji Ahmad Istomi SPhilI MPDI, yaitu Sarjana Filsafat Islam dan Magister Pendidikan Islam. Saya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kantor PCNU Kota Pontianak, sedangkan di jajaran kepengurusan saya Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Pontianak. Nomor HP sekalian, Pak? Nomor HP sekalian? Nomor HP. 2 tahun itu bisa selesai. Karena dari gedung pertemuan ini saya harap nanti akan menjadi pusat dakwah, ya, akan jadi tempat kegiatan masyarakat, ya, majelis taklim, kegiatan alumni, ya, yang boleh dikatakan hampir tiap hari ada di Kota Pontianak. Ini akan menjadi pusat nanti di sini. Ya, jadi dari gedung Untuk panitia pembagian Nahdlatul Ulama ini nanti akan memancarkan sinar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebarkan Islam yang toleran, yang moderat, kepada masyarakat Kota Pontianak. Ya, dana pembangunan dianggarkan 5.400.000.000. Bantuan pertama dari wali kota ada, ya, untuk tahun ini 100, tahun depan kita harap juga ada, ya. Kemudian sumbangan dari pengurus Nahdlatul Ulama dari DC sampai Keranti sekitar 300 juta. Kemudian bantuan dari donatur seperti yang saya bacakan tadi, ya, ada bantuan dari Pak Manawir, sak, ada bantuan dari Tukirin Suryo Adinogoro 1000 sak, ada bantuan dari Alfian Aminardi 8 juta, ada bantuan dari
Pak Sukirianto 150 dan beliau akan menambah lagi. Demikian juga yang lain, Pak Rusman Ali, Syarif Abdullah Al-Qadri, ya. Beliau tadi nelpon, beliau tidak bisa hadir. Beliau akan membantu berubah besi kepada PKNU Kota. Insya Allah yang lain akan mengalir. Saya mohon doa dan dukungannya kepada wartawan untuk disosialisasikan dan pembangunan sekretariat PKNU Kota Pontianak ini bisa berjalan mulus. Terima kasih. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional E-News melaporkan. Kita ikuti berita lintas nasional.